Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang sedang mendengarkannya dan mengikuti lewat live streaming melalui Facebook dan YouTube. Selamat malam. Tiba lagi bersama saya Stefanus Libijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya berharap kita semua memiliki sukacita malam hari ini. Karena firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bapak Ibu, hari-hari ini, saat-saat ini kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang saling berkaitan, yang ditimbulkan akibat adanya pandemi. Dan ada banyak orang menjadi ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, yang penuh dengan tantangan, sehingga setiap hari-harinya tidak menentu dan kehilangan sukacita. Bapak Ibu, apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dalam hidup Bapak Ibu, mari kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu percayalah, ketika realita Tuhan, realita hadirat Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu, memenuhi batin Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan akan nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan akan memelihara hidup Bapak Ibu, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya berada dalam tekanan dunia ini. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Itulah janji Tuhan buat Bapak Ibu, yang selalu rindu dan merindukan kehadirannya, yang selalu merindukan hadirat, yang selalu merindukan adanya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan yang Bapak Ibu naikkan itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup memiliki keterhubungan langsung dengan Tuhan. Waktu menyembah, Bapak Ibu akan menjadi seperti yang Bapak Ibu sembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan yang sangat merubah kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam ini, percayalah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai ibadah Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan Bapak Ibu sudah mengalami lawatan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru. Dan ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-112. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak In share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-112.
Dan malam hari ini saya masih beri tema, I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Dan ini adalah bagian yang kelima. Nah, Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Bapak Ibu siap rindu menerima firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin buat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema I want to see you, Lord. Kepada satu tema tentang melihat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk membawa kita terus dipersiapkan dalam menghadapi kegoncangan-kegoncangan di hari-hari ke depan. Di masa-masa mendatang. Dari sejak sekarang ini. Supaya kita memiliki pikiran yang benar. Supaya kita memiliki pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang benar. Pemahaman-pemahaman yang akurat. Yang diperoleh akibat terjadinya penyingkapan firman dan roh. Supaya kita memiliki dasar keyakinan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari di dalam perjanjian baru, di dalam konteks perjanjian baru, semua umat Tuhan atau orang-orang percaya yang melihat Tuhan, mereka selalu dikaitkan dengan keberadaan Tuhan, berinteraksi dengan realita hadirat Tuhan dan dengan kuasa kebangkitannya. Surat Filipi pasal 2, surat Efesus pasal 1, dan kitab Wahyu menegaskan kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan segala kuasa dan nama di atas segala nama, supaya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan otoritas dan kekuasaan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan kuasa untuk memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas tentang melihat Tuhan dalam konteks perjanjian baru. Bapak Ibu, saat Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya dan tiba di daerah Kaisarea Filipi, dan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan Alkitab menuliskannya. Murid-muridnya menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia. Ada pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Bukankah kebanyakan dari kita juga selama sekian waktu lamanya, ketika menjalani kehidupan sehari-hari kita, pengenalan akan Tuhan yang kita miliki masih kata orang, masih dari khotbah, dan bukan kita alami secara pribadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, kemudian Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kembali. Menurutmu, siapakah aku ini? Bapak Ibu perhatikan, semua murid terdiam, dan hanya Petrus yang menjawab. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 15 dan 16. Injil Matius pasal 16 ayat 15 dan 16 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias,
anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, hanya Simon Petrus yang menjawab. Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah sang anak. Engkau adalah sang Allah. Dan engkau adalah sang hidup itu sendiri. Lalu Yesus memberi penegasan. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Petrus, bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan kata orang. Engkau bisa mengatakan itu semua, melainkan Bapakku yang di surgalah yang memberi pemahaman ini kepadamu. Lalu Yesus memberi penegasan yang luar biasa. Di atas batu karang ini, di atas pemahaman yang kau terima tentang keberadaanku, inilah. Karena ada penyingkapan roh dan penyingkapan firman dalam hidupmu. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Bukan dari kata orang, tapi dari penyingkapan pewahyuan. Dari pengertian-pengertian yang roh berikan. Berkaitan dengan firman. Ketika engkau memiliki pikiran orang benar. Dan saat itulah, di atas pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang diperoleh seseorang akibat terjadinya penyingkapan firman dan roh, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan ketika Petrus mendeklarasikan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, melalui pengertian dan pemahaman yang diterima dari Roh Kudus, melalui penyingkapan firman yang dia terima dari Roh Kudus, Yesus berkata, Petrus, di atas pengakuan ini, di atas penyingkapan firman dan roh, aku akan membangun jemaatku, dan Allah maut tidak akan berkuasa atas. Bapak Ibu, saya percaya ini waktunya setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, mulai betul-betul berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita memiliki pikiran orang benar, sehingga kita memiliki pengertian dan pemahaman yang benar, yang kita terima dari Roh Kudus. Dan ketika kita berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, mata hati Bapak Ibu akan dibukakan. Mata hati Bapak Ibu akan terbuka untuk melihat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempelajari lebih dalam lagi tentang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, untuk membangun dasar keyakinan kita di atas pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang diperoleh akibat terjadinya penyingkapan firman dan roh, sehingga kita memiliki pikiran orang benar. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Dan Alkitab mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 17, dan ia di sini adalah Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu memperhatikan kalimat yang mengatakan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Bapak Ibu, secara khusus Tuhan menunjukkan kalimat ini kepada saya. Dan ini menarik buat saya. Karena Alkitab menuliskan seperti ini. Ketika Tuhan mencurahkan roh dan kuasa Elia, Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan menurut tulisan di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 6, dikatakan, hati anak-anak pun akan dibawa berbalik kepada bapak-bapaknya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya.
Lalu kalimat selanjutnya mengatakan, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Ini yang membuat saya agak aneh. Karena seharusnya kalau hati orang durhaka, ya kalau diubah, ya seharusnya hati orang-orang benar, betul? Jadi logikanya, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi hati ya ke hati. Tapi di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, hati orang durhaka diubah bukan ke hati orang benar, tetapi diubah kepada pikiran orang-orang benar. Nah, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Atau dengan kata lain, untuk terlahirnya umat yang layak ini, sangat dibutuhkan adanya pikiran orang-orang benar. Nah, Bapak Ibu, ketika saya gali lebih lanjut lagi, kata hati orang durhaka, kata hati di sana, atau hati orang durhaka ini dituliskan dengan kata apitasi, yang memiliki pengertian, ini orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak mau dipengaruhi. Unpersuadable, keras kepala, disobedient. Sementara kata pikiran orang benar, kata pikiran di sini ditulis dengan kata the wisdom of the just. Kata the wisdom atau pikiran di sana ditulis dengan kata Yunani phronaisis, yang juga diterjemahkan sebagai understanding atau moral insight. Maksudnya apa, Pak? Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Saya mendapati selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang percaya memiliki hati yang mencintai Tuhan. Baik orang cinta Tuhan, setia, bahkan sungguh-sungguh melayani. Pokoknya kalau bicara tentang hati, wow, luar biasa. Tapi Alkitab menegaskan, yang membuat tersedianya suatu umat yang layak bagi Tuhan, ternyata tidak hanya mengandalkan hati yang cinta akan Tuhan, atau hati yang baik belakang, tapi juga dibutuhkan pikiran orang-orang benar. Dibutuhkan orang-orang percaya yang menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam pemahaman-pemahaman yang akurat dari firman Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang saya sebut dengan sebagai dasar keyakinan. Bapak Ibu, kenapa sampai saat ini, sampai hari ini, ada begitu banyak orang percaya yang ikut mengalami kegoncangan, sementara dunia ini terus mengalami kegoncangan? Kenapa ada banyak orang percaya yang ikut mengalami pekatnya kegelapan dari dunia ini, ketika kegelapan mulai melanda bangsa-bangsa? Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali kita bukan karena orang percaya itu hidup dalam dosa, tetapi karena orang percaya itu, orang yang dimaksud itu, tanpa mereka sadari, terus membawa pikiran-pikiran yang manusiawi, terus membawa pikiran-pikiran yang duniawi, terus membawa pikiran-pikiran yang bersifat kedagingannya, terus membawa pemahaman-pemahaman atau moral insight yang berasal dari pembentukan dunia ini. Dan tanpa disadari, banyak orang-orang percaya dasar keyakinannya masih membawa pola-pola dunia ini. Dan Bapak Ibu, malam hari ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Biar Tuhan mengubah hati Bapak Ibu. Mengubah hati orang-orang yang durhaka untuk kembali memiliki pikiran orang-orang benar. Biar itu terbangun di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah pikiran orang-orang benar terbangun di dalam hidup Bapak Ibu. Mulai sekarang. Dan pastikan Bapak Ibu berfokus untuk membangun hidup Bapak Ibu di atas dasar firman. Membangun dasar keyakinan Bapak Ibu dari pengertian-pengertian firman yang terjadi, yang Bapak Ibu terima secara akurat. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17, Rasul Paulus menegaskan
Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Efesus pasal 1 ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, aku, Paulus, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini saya mendapati ada banyak orang-orang percaya. Mereka memiliki pengenalan akan Tuhan, belum terlalu akurat ketika menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Bapak Ibu, saya mau beri contoh. Perhatikan Bapak Ibu. Hari-hari ini mayoritas dan kebanyakan orang percaya, tanpa mereka sadari, sebetulnya mereka punya satu dasar keyakinan. Apa itu Bapak Ibu? Kalau mati pasti masuk surga. Itu sebabnya kalau ada orang memaksa untuk menyangkal Yesus, Bapak Ibu berkata, biar mati pun aku tidak akan menyangkal Yesus. Betul? Bapak Ibu akan berani mengorbankan nyawa Bapak Ibu demi sesuatu yang Bapak Ibu yakini. Betul? Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi keyakinan Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu mempertaruhkan nyawa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mati, pasti masuk surga, bukan? Nah, masalahnya, pengenalan Bapak Ibu akan Tuhan yang Bapak Ibu miliki, bahwa Dia adalah juru selamat, dan kalau Bapak Ibu mati masuk surga, baru akan berfungsi kalau Bapak Ibu sudah mati. Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu masih hidup. Dan ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan sehari-hari Bapak Ibu membutuhkan dasar keyakinan yang lain. Dan ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari Bapak Ibu untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, hanya mengandalkan dasar keyakinan kalau aku mati akan masuk surga. Tidak cukup Bapak Ibu. Karena seringkali setiap kali Bapak Ibu membuka media sosial, Bapak Ibu mendapati berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang negatif, yang berkeliaran di sana. Dan itu mempengaruhi hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan sering berkata, wah Tuhan, hari esok sepertinya akan tambah sulit. Tambah serem Tuhan. Makanya ada banyak orang percaya kalau berdoa, Tuhan segera datang ya. Karena dasar keyakinannya cuma satu, kalau mati masuk surga. Bapak Ibu, semua ini dikarenakan dasar keyakinan yang dimiliki orang-orang percaya. Kebanyakan masih bercampur aduk dengan pola-pola dunia. Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang saya mau tegaskan buat Bapak Ibu adalah, seringkali tanpa kita sadari, kita memiliki satu dasar keyakinan. Dan kita meyakini kehidupan sehari-hari ini, yaitu kalau aku mati masuk surga. Dan itu tidak cukup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, sebab di dalamnya, di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak. Bapak Ibu perhatikan, kata bertolak ini menunjukkan adanya sebuah proses yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, mari kita mulai menjalani perjalanan iman kita dengan sebuah dasar keyakinan. Karena kita menerima Injil keselamatan yang diberitakan oleh para penginjil, atau siapapun yang memberitahukan kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menembus dosaku. Dan kalau engkau mati, engkau pasti masuk surga. Dan engkau percaya kepada berita itu,
Dan karena engkau percaya, maka terbangun dasar keyakinan kalau mati pasti masuk surga. Oke. Itu mungkin awal perjalanan iman kita. Tapi tidak boleh berhenti hanya di satu dasar keyakinan itu. Karena Alkitab menegaskan dan menuliskan. Menuliskan apa Bapak Ibu? Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu yang seharusnya yang akan membawa Bapak Ibu ke level iman yang baru. Ada dasar keyakinan baru yang Bapak Ibu bangun dalam hidup Bapak Ibu. Dan dari situlah Bapak Ibu akan melihat penggenapan jalan hidup orang benar. Adalah seperti cahaya fajar yang bertambah terang. Artinya ada level yang berbeda-beda. Awalnya sama-sama. Dan kemudian menjadi semakin terang. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu menjadi orang yang memperkenan hati Tuhan, menjadi umat yang memperkenan hati Tuhan, pastikan terbangun pikiran orang benar dalam hidup Bapak Ibu. Pastikan terbangun satu dasar keyakinan kepada dasar keyakinan yang lain, yang selaras dengan firman yang Bapak Ibu terima dari penyingkapan roh dan firman. Bapak Ibu terima itu sampai menjadi sebuah pengertian baru yang Roh Kudus singkapkan dari firman-Nya. Dan bangun terus dasar keyakinan itu dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17, di situ Alkitab menuliskan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, ketika aku melihat dia, ketika aku melihat Tuhan, ini Yohanes Pembaptis, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Bapak Ibu, inilah dasar keyakinan yang lain yang seharusnya Bapak Ibu bangun di dalam hidup Bapak Ibu. Pengertian yang Roh Kudus singkapkan lewat ayat firman Tuhan ini. Bangun ini menjadi dasar keyakinan di dalam hidup Bapak Ibu. Karena inilah penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Tuhan yang akan menjagai dan memastikan ketika Bapak Ibu berada di tengah badai gelombang. Yang sehebat apapun yang akan terjadi di depan. Ketika Bapak Ibu berada di dalam kegoncangan sehebat apapun, di dalam kegelapan sepekat apapun, itu tidak akan berkuasa atas Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu membangun hidup Bapak Ibu di atas dasar keyakinan yang Tuhan singkapkan, yang Roh Kudus bukakan, dari pengertian yang Bapak Ibu terima dari firman yang mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Lalu Yesus memberi penegasan lebih lanjut. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau berdoa supaya Bapak Ibu mengalami pekerjaan firman dan roh yang membuka mata hati Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Biar setiap orang percaya tidak lagi menjalani di dalam kehidupan sehari-hari terjadi pencampuran dasar keyakinan. Tapi Bapak Ibu sungguh-sungguh mengalami ada pekerjaan roh yang dahsyat yang menghancurkan segala hal-hal duniawi yang terus membayangi Bapak Ibu. Semua hal yang lahiriah,
semua hal yang manusiawi, semua hal yang kedagingan yang selama ini ada dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan mulai menaburkan Injil kerajaannya. Tuhan mulai menaburkan Injil yang kekal. Dan itu masuk di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa menjalani perjalanan hidup Bapak Ibu tidak sama lagi. Bapak Ibu betul-betul berjalan di atas firman. Sehingga Bapak Ibu mampu untuk mengatasi segala badai, segala gelombang, segala kegelapan, segala kegoncangan yang ada di depan Bapak Ibu. Dan semua itu ada jauh di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mulai berjalan dalam realita hadirat Tuhan. Bapak Ibu mulai berjalan dalam realita kedaulatan kuasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu mulai berjalan dengan otoritas. Bahkan Allah maut tidak berkuasa lagi. Tidak bisa mendekati Bapak Ibu lagi. Kegelapan tidak berkuasa atas Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu naikkan sebagai doa dan deklarasi, itu pasti terjadi. Apa yang Bapak Ibu lepaskan, pasti terlepas. Dan apa yang Bapak Ibu ikat, pasti terikat dan terjadi di dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan di atas air dan mendekati murid-muridnya yang diombang-ambingkan gelombang. Bapak Ibu masih ingat? Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29. Alkitab menceritakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29 mengatakan. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ketika murid-muridnya melihat dia, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Mereka berteriak-teriak, "Itu hantu! Itu hantu! Itu hantu!" Karena takut. Lalu apa kata Yesus? Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan membacanya ayat yang ke-27 dan ke-28. Ayat 27 mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bapak Ibu, Yesus berkata, "Ini aku. Jangan takut. Tenanglah." Bapak Ibu perhatikan. Di sini Tuhan sedang memberikan pernyataan tentang dirinya, tentang keberadaannya. Ada penyingkapan pewahyuan roh dan Tuhan berikan kepada seluruh muridnya. Namun sayang Bapak Ibu, cuma satu orang yang meresponinya. Ayat yang ke-28 mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dengan kata lain Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu benar Engkau, beri aku firman. Perintahkan aku datang kepadamu." Lalu kata Yesus apa Bapak Ibu? Ayat ke-29 mengatakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus berkata, datanglah. Apa yang Petrus lakukan Bapak Ibu? Petrus langsung meloncat dari perahunya. Petrus turun dari perahunya. Dia berdiri di atas air dan dia berjalan di atas air. Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya ketika Petrus meloncat dari perahunya, ketika Petrus turun dari perahunya, Petrus sebetulnya sedang berdiri di atas firman. Petrus sedang berjalan di atas firman. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Petrus berdiri di atas firman, ketika Petrus berjalan di atas firman, Petrus mampu mengatasi semua badai dan gelombang, serta kegoncangan yang ada. Seperti Yesus berjalan dalam realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas, yang melampaui semua badai dan gelombang, serta kegoncangan yang ada. Petrus pun berjalan di atas air mengatasi semua badai dan gelombang dan kegoncangan yang ada. Karena firman yang Yesus beri. Dan dia responi. Wow, amazing Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, seandainya bukan hanya Petrus seorang yang meresponi Yesus. Bayangkan kalau ke-12 muridnya mendengar Yesus berkata, datanglah. Dan semua meloncat dari perahu itu dan berdiri di atas air dan berjalan di atas air. Pasti kisahnya menjadi berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, wah dunia akan menjadi heboh. Betul, betul Bapak Ibu. Dan itulah yang Yesus mau lakukan lewat hidup Bapak Ibu. Yesus mau membangun, Yesus mau menciptakan kehebohan yang akan menggoncang dunia lewat setiap kita yang mau mendengar firman-Nya yang berkata, datanglah. Dan Bapak Ibu meresponinya. Bapak Ibu, selama sekian waktu lamanya, saya mendapati ada banyak orang-orang percaya yang mengandalkan hamba Tuhan A yang sangat diurapi. Ada banyak orang-orang di sini yang membanggakan hamba Tuhan B yang sangat diurapi. Tapi waktunya sudah tiba Bapak Ibu. Inilah era di mana orang-orang percaya akan bangkit dalam pengurapan Tuhan. Karena Bapak Ibu akan mengalami pengurapan Tuhan tercurah atas hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan berbangga hati karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Saya akan berbangga hati melihat Bapak Ibu dibangkitkan dan memiliki dasar keyakinan yang dibangun di atas firman dan hidup di dalam kuasa firman. Hidup di dalam kuasa roh. Dan Bapak Ibu memiliki pikiran orang benar. Ayo Bapak Ibu, saya tidak mau keluar dari perahu kemanusiawian saya seorang diri. Dan saya mau katakan, di dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, di dalam Zoom meeting malam hari ini, siapapun engkau, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, semua orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang mendengar firman Tuhan yang berkata, datanglah malam hari ini, keluar, keluar, keluar dari perahu kemanusiawianmu. Ayo bersama-sama berjalan di atas kemustahilan. Ayo bersama-sama berjalan di atas keilahian Tuhan. Dan bersama-sama mendekati Yesus. Dan bersama-sama memegang tangannya yang penuh dengan kuasa. Dan menyeberang. Bapak Ibu, saya menyadari Tuhan tidak puas dengan hanya 1, 2, 5, 10 orang yang diurapi dan dipakai Tuhan. Dia tidak puas Bapak Ibu, tapi dia menghendaki semua saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Engkau bangkit dalam kuasa roh. Engkau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Engkau berjalan dalam keajaibannya dan keilahiannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa. Biarlah pekerjaan roh dan firman terjadi atas hidup Bapak Ibu. Biarlah kuasa roh dan firman dicurahkan atas Bapak Ibu. Biarlah terjadi penyingkapan-penyingkapan firman dalam diri Bapak Ibu.
Sehingga Bapak Ibu tidak menjadi biasa-biasa lagi. Tetapi Bapak Ibu telah diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dibangun di atas firman. Karena Bapak Ibu akan membangun hidup Bapak Ibu di dalam firman. Karena Bapak Ibu akan berjalan di dalam keilahian Tuhan. Dan Bapak Ibu akan alami roh yang menghidupkan terus tercurah dalam hidup Bapak Ibu. Dan aku berdoa, tidak ada lagi di antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini yang hidup dengan membawa pola-pola dunia ini dalam hidupnya. Aku berdoa semua Bapak Ibu menyadari kodrat Bapak Ibu sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru, yang akan dipakai Tuhan, yang akan diurapi oleh Tuhan dengan pengurapan dari Yang Maha Tinggi. Dan Bapak Ibu akan dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang besar, untuk melakukan tanah-tanah ajaib di atas muka bumi ini. Dan Dia telah menetap untuk menghadirkan kehadirannya di atas muka bumi. Oh haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini, ayo pastikan Bapak Ibu tidak lagi hidup dan dengan membawa pola dunia ini. Bongkar dasar keyakinan Bapak Ibu dan selaraskan dengan firman. Minta roh hikmat dan wahyu untuk terus dicurahkan dan memberi pengertian-pengertian yang alkitabiah dari pernyataan Injil yang kekal yang Yesus nyatakan, yang Yesus singkapkan kepada Bapak Ibu melalui firman-Nya yang mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, di dalam beberapa waktu terakhir ini, ketika Tuhan singkapkan pemahaman ini kepada saya, Tuhan memberikan cukup banyak pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan firman-Nya. Ada banyak penyingkapan yang Roh Kudus berikan pada saya. Dan ini yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Karena saya mendapati, ke depan nanti kita akan mengalami lebih banyak kegoncangan. Apa yang akan kita alami hari-hari ini? Ada banyak orang yang mulai mengalami ketakutan. Ada banyak orang yang mulai mengalami kekhawatiran. Ada banyak orang yang mulai mengalami kecemasan. Ada banyak orang yang mulai mengalami kegelisahan. Ada banyak orang yang mulai mengalami kegentaran. Orang-orang mulai mengalami kesulitan pekerjaan. Krisis global sudah terjadi. Krisis ekonomi sudah ada di depan mata. Yang nanti akan menyusul krisis pangan. Krisis finansial. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu terus memperhatikan dan membangun dasar keyakinan dari apa yang telah Tuhan katakan. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Bapak Ibu, yakinlah. Kalau Dia sudah memulai perjalanan hidup Bapak Ibu, Dia yang akan terus menyertai Bapak Ibu. Dan sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu mencapai garis akhir. Dan Dia yang akan menyediakan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dia yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu. Baik secara fisik, secara mental, maupun rohani. Semua Tuhan cukupi. Semua Tuhan sediakan. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang sudah memulai perjalanan iman itu akan memastikan Bapak Ibu terus menikmati penyertaannya sampai Bapak Ibu mencapai garis akhir dengan kekuatan penuh. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau Bapak Ibu betul-betul berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu memiliki pikiran orang benar dan membangun dasar keyakinan Bapak Ibu di atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan melalui pekerjaan Roh. Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana caranya Pak untuk memilih pikiran orang benar dan untuk bertekun membangun dasar keyakinan dalam hidup ini?
Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu membuka ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dan ini berkaitan dengan Injil yang kekal. Ini berkaitan dengan pernyataan Yesus yang berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, ini berkaitan erat sekali dengan keberadaan kita sebagai orang-orang percaya untuk tahun-tahun ke depan. Dan inilah yang saya mau Bapak Ibu bangun sebagai dasar keyakinan dalam hidup Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ke-8. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8 mengatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah dasar keyakinan, pada waktu Bapak Ibu membaca Alkitab, atau pada saat Bapak Ibu mendengar hamba Tuhan menyampaikan pesan, perhatikanlah kata kunci yang Tuhan ingin sampaikan buat Bapak Ibu. Seperti misalnya kalau saya membaca dalam Injil Matius 6 ayat 6 sampai 8, maka kata kunci yang saya terima, yang Roh Kudus berikan pada saya adalah Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapak Ibu, kata-kata ini seperti berbicara sangat kuat dalam hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya akan mengimajinasikannya. Saya akan membayangkannya. Bagaimana saya punya kebutuhan. Dan sebelum saya sadar akan kebutuhan, Bapak di surga sudah menyediakan apa yang aku butuhkan itu. Saya membayangkan sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hati saya. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup saya. Saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Bapak sudah menyediakannya. Saya nggak perlu takut dengan kebutuhan finansial. Walaupun akan terjadi krisis global. Walaupun akan terjadi krisis ekonomi yang nanti akan menyusul krisis pangan. Saya nggak perlu khawatir. Karena secara finansial, Bapak sudah menyediakan semua kebutuhan lahiriah saya. Bapakku sudah menyediakannya. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Bahkan saya tidak perlu bilang, Tuhan minta makan. Nggak perlu. Karena Bapak sudah menyediakan sebelum aku minta. Bapak sudah menyediakan dan Bapak sudah beri itu buat kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus diimajinasikan? Perhatikan Bapak Ibu. Imajinasi adalah akses. Pintu untuk Bapak Ibu membuka alam bawah sadar Bapak Ibu. Semua dasar keyakinan yang kita miliki, semua tersimpan di dalam alam bawah sadar. Dan ini adalah control room kita. Ini adalah ruang pengendali hidup kita. Semua keputusan, apapun yang Bapak Ibu buat, pertimbangan apapun yang Bapak Ibu miliki, sudut pandang apapun yang Bapak Ibu pakai, semua itu ditentukan oleh apa yang tersimpan di alam bawah sadar Bapak Ibu sebagai dasar keyakinan. Nah, masalahnya banyak dasar keyakinan yang tersimpan di alam bawah sadar kita masih bercampur aduk dengan dunia ini, dengan pola dunia ini. Sehingga seringkali ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu, makna yang Bapak Ibu berikan kepada peristiwa itu cenderung mengikuti
apa yang dulu pernah tersimpan di alam bawah sadar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimpan di alam bawah sadar Bapak Ibu banyak memori yang buruk, hal-hal yang negatif, begitu Bapak Ibu mengalami satu peristiwa yang kurang lebih sama, itu akan memicu alam bawah sadar Bapak Ibu memberi makna negatif, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, ya kita menganggap ini sebagai peristiwa buruk, kita menganggap ini sebagai peristiwa negatif, dan muncul perasaan negatif yang merugikan kita. Tapi kalau alam bawah sadar Bapak Ibu banyak menyimpan data-data, fakta-fakta firman, semua pernyataan roh, Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup Bapak Ibu. Mengganti semua pengalaman di masa lalu yang Bapak Ibu miliki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan mengalami sesuatu, bahkan punya sudut pandang yang berbeda. Cara Bapak Ibu melihat, cara Bapak Ibu menilai peristiwa yang terjadi akan sama seperti yang Kristus miliki dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan pikiran orang benar. Bapak Ibu akan memiliki pikiran Kristus. Katakan, aku memiliki pikiran Kristus. 1, 2, 3. Aku memiliki pikiran Kristus. Dengan sudut pandang yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu akan memaknai situasi, peristiwa yang sedang terjadi dari sudut pandang Kristus. Otomatis Bapak Ibu tidak lagi melihat peristiwa yang terjadi itu. Walaupun orang banyak menyebutnya sebagai musibah, sebagai bencana yang buruk, atau hal yang buruk, Bapak Ibu tidak akan melihat hal itu sebagai hal buruk. Kenapa? Karena Bapak Ibu melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Selama Bapak Ibu melihat ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, tidak ada satupun peristiwa yang boleh Bapak Ibu bilang buruk. Karena walaupun iblis merancangkan hal yang buruk bagi Bapak Ibu, tapi tangan Tuhan akan selalu mengubah rencana jahat iblis menjadi kebaikan buat Bapak Ibu. Wow, keren Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan melihat adanya batu loncatan dalam diri Bapak Ibu. Orang lain mengalami peristiwa buruk. Orang lain bilang itu musibah. Itu batu sandungan. Tapi karena Bapak Ibu bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat tangan Tuhan, karena sudut pandang Bapak Ibu, sudut pandang Kristus, ada penyertaan firman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan melihat Tuhan. Bapak Ibu akan melihat tangan Tuhan. Karena Bapak Ibu melihat tangan Tuhan, Bapak Ibu tidak melihat batu sandungan lagi. Yang Bapak Ibu lihat adalah batu loncatan. Tapi banyak menciptakan rasa sakit. Dan orang lain mungkin menghindari hal itu. Tapi saya mau Bapak Ibu sadari, karena rasa sakit itu menandakan ada lahir sesuatu yang baru. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus, Bapak Ibu akan mendapati rasa sakit yang Bapak Ibu rasakan, rasa berat yang Bapak Ibu alami, peristiwa buruk yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu tidak akan melihat itu sebagai hal yang negatif. Bapak Ibu justru melihatnya, aku sedang dipakai Tuhan untuk melahirkan sesuatu dalam hidupku. Sedang lahir Stefanus yang lebih baik, yang lebih memanifestasikan Kristus. Bapak Ibu, aku berdoa di dalam nama Yesus, bila mulai malam hari ini, pikiran Kristus, pikiran orang benar, mulai terimpartasi bersama dengan Bapak Ibu, mengimajinasikan firman. Bersama dengan Bapak Ibu memperkatakan firman, bersama dengan Bapak Ibu mendeklarasikan firman.
Bapak Ibu akan mulai alami terbangunnya dasar keyakinan yang berbeda. Pikiran Kristus mulai terbangun di dalam hidup Bapak Ibu. Sudut pandang Bapak Ibu selalu ilahi. Dan Bapak Ibu akan terus melihat Tuhan. Bapak Ibu akan terus melihat ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu alami batu yang ada di sekitar Bapak Ibu diubah menjadi bangunan yang indah. Setiap batu sandungan buat orang lain sanggup Bapak Ibu ganti. Sanggup Bapak Ibu maknai sebagai batu loncatan bagi Bapak Ibu. Naiklah lebih tinggi, berlarilah lebih cepat, berjalanlah lebih jauh. Bapak Ibu sedang dibangkitkan oleh Tuhan dan terbang lebih tinggi dengan sayap Raja Wali, mengatasi segala badai kehidupan, menjadi lebih perkasa dari yang sebelumnya. Dan bila itu terjadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus, tolong kami. Tolong setiap kami memiliki pikiran orang-orang benar untuk bisa memiliki pikiran Kristus. Oh, rakatama rakasih, rakatama lalalakan. Bapak Ibu, kita perlu mengubah paradigma yang kita punya. Dan pastikan apa yang masuk di dalam pikiran Bapak Ibu, yang Bapak Ibu terima. Apa yang masuk dalam pikiran Bapak Ibu adalah hal-hal yang ilahi, yang berasal dari Tuhan. Karena apa yang masuk di dalam pikiran Bapak Ibu, inilah yang akan mempengaruhi paradigma Bapak Ibu. Cara pandang Bapak Ibu. Proses berpikir yang Bapak Ibu punya. Jalan berpikir yang Bapak Ibu miliki. Sampai keputusan yang Bapak Ibu buat. Itu dipengaruhi oleh apa yang sudah tersinggung di alam bawah sadar Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, cukup dengan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang berbeda. Bapak Ibu tidak perlu lagi pusing dengan karakter. Bapak Ibu tidak perlu lagi pusing dengan kebiasaan. Fokus saja untuk mengubah dasar keyakinan Bapak Ibu. Fokus saja untuk banyak melakukan perenungan firman. Otomatis Bapak Ibu akan menjadi manusia yang berbeda. Bapak Ibu akan hidup semakin ilahi. Bapak Ibu akan semakin hidup dalam kasih dan ketulusan. Dan Bapak Ibu akan memanifestasikan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 menegaskan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan diberkatilah. Diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mencintai firman Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan. Itu siang dan malam. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya terus hijau, tidak mengalami tahun-tahun kekeringan, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan terus berbuah lebat, dan terus berbuah lebat, dan lebat, dan lebat. Itulah hidupmu di dalam Kristus. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam ini, saya mau menaikkan satu pujian.
datang kepada Yesus. Satu pujian yang indah yang akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Dan selalu kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Tak pernah ingkari janji kau pegang, dan selalu kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Yesus peduli.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Ia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan mungkin Pastor Lepri juga yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucapkan syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan